Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang menanyakan perihal mengenai umroh, dan sekaligus saya akan menjelaskan agar penjelasan saya ini bisa diterima menyeluruh dan mudah-mudahan lebih bermanfaat buat Bapak Ibu yang membutuhkannya, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuti. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Bolehkah orang yang punya hutang berangkat umroh? Jawabannya boleh. Silahkan. Tidak usah ragu-ragu. Silahkan berangkat umroh. Namun, bila mana Bapak Ibu sebelum berangkat ingin melunasi dulu hutang-hutangnya pada saat masih di tanah air, ya itu juga boleh-boleh saja. Ya. Namun tidak ada dalil yang mengatakan suatu kewajiban sebelum berangkat umroh harus semuanya dibayar hutangnya. Ya. Insya Allah tidak ada dalilnya. Berarti bagaimana? Orang itu umpamanya punya hutang. Contoh misalnya orang itu pedagang umpamanya, itu kan biasanya ada kalau pedagang itu ya pada saat dia belanja dagangannya ada juga ya dari agennya itu memberikan hutangan umpamanya ya. Kemudian umpama dikasih waktu 1 bulan, ada yang 2 minggu dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa ya, waktunya sudah jatuh tempo ya dibayar. Umumnya kan seperti itu kalau orang jualan, orang dagang umpamanya. Besok-besoknya umpama mau berangkat umroh. Bagaimana kalau langsung umroh? Ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Biarkan usahanya berjalan seperti biasanya. Namun apabila terkadang ya, ada orang itu terlalu hati-hati, takut terjadi apa-apa umpamanya, saya mau bayar semua hutang-hutang, ya boleh-boleh saja. Namun di sini saya akan menerangkan umpamanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umpama seseorang itu melaksanakan ibadah umroh punya hutang, kemudian meninggal umpamanya di tanah suci. Bagaimana dengan hutangnya? Itu ada hukum bab masalah waris yang mengaturnya. Di antaranya ya, kalau seseorang itu meninggal kemudian meninggalkan hutang, maka seluruh hartanya sebelum dibagi waris maka dibayar terlebih dahulu hutang-hutangnya. Itu tata caranya, ada tuntunannya ya di dalam hadis masalah bab waris. Jadi nggak usah dikhawatirkan, silahkan. Barangkali mau berangkat umroh, berangkat saja nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya sudah ada aturannya tersendiri. Itu jawabannya, mudah-mudahan Allah paring barokah. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Asnawiyah Sofa. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Mau bertanya, uang pas-pasan itu lebih baik untuk umroh dulu apa atau haji dulu? Jawabannya adalah adinu yusrun. Agama itu mudah. Berarti kalau ibu memiliki uang pas-pasan itu berarti bisa untuk haji pas, buat umroh juga insya Allah pas. Mana yang harus didahulukan lah ibaratnya, haji dulu apa umroh dulu. Karena agama itu mudah dan ibadah itu ya diusahakan dikerjakan yang mudah terlebih dahulu. Mengapa demikian? Andai kata haji itu di Indonesia umpamanya ternyata seperti dulu
Orang mau berangkat haji tidak perlu ngantri sampai bertahun-tahun, ya jelas laksanakan dulu hajinya. Namun kan kita tahu sendiri, ya, di Indonesia ini daftar tunggunya sangat lama. Terus apa yang harus diperbuat? Ya berarti kita cari ibadah yang mudah dulu. Berarti boleh kalau misalnya mau melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Karena Nabi pun demikian. Ya, tidak menyalahi aturan, Nabi sendiri juga ya, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Ya, kemudian baru selanjutnya haji. Ya, berarti kalau misalnya orang tersebut umroh terlebih dahulu, nah kemudian itu menyalahi aturan. Tidak. Silahkan, barangkali mau melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu boleh. Karena apa? Karena kan tadi hajinya nunggunya terlalu lama. Nah, namun bukan berarti orang yang memiliki uang pas-pasan itu kemudian dia melakukan atau melaksanakan ibadah umroh terbebas dari kewajiban haji. Tidak. Berarti apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan setelah umroh dia menabung kembali untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun ibadah haji itu mengantri. Tetap kita berkewajiban. Apa kewajibannya? Berusaha. Yaitu dengan cara menabung dan kemudian setelah cukup kita daftar ibadah haji. Untuk apa? Untuk supaya kita ya tidak supaya kita gugur kewajiban kita. Contoh umpamanya, setelah umroh pulang kemudian menabung, daftar. Kemudian setelah cukup kita daftarkan haji, umpama daftar tunggunya 30 tahun umpamanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Umpama kita tidak kesampaian hajinya, dalam hadis itu diterangkan, orang tersebut akan mendapatkan pahala haji sempurna. Umpama tidak kesampaian, tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna, haji yang sempurna. Ada dalam hadis itu diterangkan. Terus prakteknya, bagaimana kalau kita setelah meninggal, kan ada yang mewaris keluarganya. Umpamanya, ya, bisa untuk anaknya. Nah, umpama digantikan dengan anaknya, dengan sendirinya, anaknya itu diniatkan. Pahalanya umpamanya untuk orang tuanya. Berarti kita mendapatkan pahala jariyah. Ya. Nah, terus yang tidak disarankan, yaitu apabila setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, kemudian ya, tenang-tenang saja, kemudian melupakan kewajiban tadi hajinya. Nah, itu salah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah setelah pulang, kemudian mempersiapkan lagi, menabung untuk bisa melaksanakan ya, ibadah haji. Jadi masalah nanti terlaksananya dan tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha agar kita gugur dari kewajiban kita. Sebagai muslim itu kan kewajibannya tadi diantaranya haji. Nah itu jawabannya. Namun juga ya, saya mengingatkan ya, pada saat melaksanakan ibadah umroh, mintalah kepada Allah rizki sebanyak-banyaknya, kesehatannya dan lain sebagainya, agar bisa sepulang umroh bisa menabung, bisa membayar ongkos haji. Ya, dalam artian itu bayar daftar haji. Jadi pergunakan ibadah umrohnya untuk bisa berdoa kepada Allah, minta rezekinya. Karena kan rezekinya tadi dipakai untuk umroh dulu. Nah berarti disitulah saatnya justru banyak tempat-tempat yang mustajab untuk minta kepada Allah. Diantaranya ya tempat mustajab Bapak Ibu ya. Di antaranya ya, yang sekarang ini, karena sekarang ini kan ada pandemik, jadi bisa berdoa setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah itu mustajab tempat itu. Kemudian berdoa di Bukit Safa dan Marwah, itu merupakan tempat yang mustajab. Nah, ada lagi ya, yaitu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, yaitu multazam. Itu juga ya, tempat yang mustajab untuk berdoa. Namun pada saat ini kan kondisinya tidak memungkinkan. Jadi bisanya di belakang makom Ibrahim setelah
selesai sholat 2 rakaat, kemudian juga berdoa yang makbul itu tempatnya di Bukit Safa dan Marwah. Nah, jadi itu jawabannya, nggak usah bingung, nggak usah khawatir kalau mau melaksanakan ibadah, ya. Saran dari saya itu adalah, ya, silahkan ibadah kerjakan yang mudah dulu, yang mampu dulu. Mampunya umpamanya tadi, umrohnya udah silahkan. Berarti kalau kita milih haji, kan haji nunggu, akhirnya umroh tidak dilakukan. Jadi intinya yang mudah saja dulu, yang penting kita tidak menghilangkan kewajiban kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena itu merupakan kewajiban. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa diterima khususnya bagi Ibu Asnawiyah dan Ibu Sri Wahyuti. Bila Bapak Ibu ada unek-unek yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar YouTube saya. Mudah-mudahan saya ada waktu, sehat, bisa menjawabnya. Bila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan bila bermanfaat, video ini bisa di-share pada teman-temannya atau pada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Diniati cari pahala, niatkan untuk jariah. Karena saya buatkan video ini juga semata-mata ingin membantu Bapak Ibu sekalian di dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan saya berharap agar video-video saya khususnya masalah ibadah haji dan umroh ini bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.